Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Fauzi, kelas 11 TKJ 2 dari SMK Terpadu Widyatama Kebasem. Nah, di sini saya akan membahas sebuah website yaitu WordPress. Jadi WordPress merupakan tools populer untuk seorang yang ingin membangun website dan blog, bahkan tanpa perlu memiliki basic programming. Nah, fungsi utama dari WordPress adalah memudahkan pengguna dalam membuat dan mengelola konten, baik itu berupa artikel, halaman, gambar, video, dan lain-lain. WordPress memberikan kamu kebebasan untuk mengunggah, mengedit, dan mengorganisasi konten dengan mudah. Nah, jadi saya sudah membuat sebuah website menggunakan sebuah aplikasi yaitu WordPress. Jadi tanpa lama-lama kita langsung lanjut saja ke videonya. Let's go. Oke, di sini saya akan mengasih link atau website yang sudah saya buat menggunakan WordPress di sebuah web ya. Jadi langsung kita buka aja. Nah, berikut adalah website yang sudah saya buat. Ya, walaupun masih kurang bagus dan kurang menarik karena masih belajar. Nah, di sini ini adalah menu profil yang sudah saya buat. Ya, masih sederhana. Nah, kita langsung lanjut saja ke menu. Yang pertama adalah kontak. Nah, untuk kontak saya isi cuma begini saja ya, cuma sederhana. Lalu selanjutnya ke materi. Jadi materi yang sudah saya buat yaitu ada pemrograman web, HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk yang pertama adalah pemrograman web. Kita buka aja pemrograman web. Nah, ini adalah tampilan pemrograman web yang sudah saya buat menggunakan WordPress dan menggunakan tema yang sudah saya buat, dan ini hasilnya. Nah, untuk pemrograman web adalah proses pembuatan dan pemeliharaan situs web. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman dan teknologi web untuk mengembangkan fungsionalitas dan tampilan sebuah situs web. Nah, di sini ada fungsi pemrograman web, yaitu apa saja? Yaitu yang pertama pengembangan front end, yang kedua pengembangan back end, yang kedua database management. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pemrograman web. Yang pertama HTML, yang kedua CSS, yang ketiga JavaScript, yang keempat PHP, yang kelima Python, yang keenam Ruby, dan yang ketujuh Java. Nah, begini tampilannya. Oke, kita langsung lanjut ke halaman web. Nah, web, jadi apa sih itu sejarah web? Web itu dimulai pada tahun 1989 ketika tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW di CERN, Swiss. Ini merupakan langkah-langkah awal dalam pengembangan sistem informasi global yang terhubung melalui internet. Nah, di sini ada domain dalam situs web. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web di internet. Setiap situs web memiliki domain yang terdiri dari nama domain, misalnya Google, dan ekstensi domain, misalnya com. Nah, selanjutnya ada fungsi web. Yang pertama, penyedia informasi. Yang kedua, interaksi pengguna. Yang ketiga, e-commerce. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, hiburan. Selanjutnya, jenis-jenis web.
Yang pertama adalah web statis, yang kedua web dinamis, yang ketiga web responsif, yang keempat web interaktif, yang kelima web aplikasi. Dan begini adalah tampilan dari web atau halaman. Selanjutnya kita pindah ke HTML ya, ke halaman HTML. Nah, begini adalah tampilan HTML atau halaman yang sudah saya buat. Nah, beginilah. Jadi saya akan mengulik ya sejarah dan pengertian HTML. HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Ini dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991 sebagai bagian dari World Wide Web (WWW). Pertama, HTML memungkinkan pengguna untuk membuat struktur konten pada halaman web dengan menggunakan tag dan atribut. Yang kedua, cara kerja HTML. Ada penulisan kode, interpretasi browser, tampilan konten, dan yang ketiga, tag HTML. Berikut adalah contoh-contoh tag dari HTML. Ada HTML menandai awal dan akhir dokumen HTML, head, title, body, H1 dan H6, yaitu untuk menandai heading, judul dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Ada P, A, terus image, dan div. Yang ketiga, penerapan HTML. Ada pembuatan situs web, email template, dan e-commerce, blog, dan edukasi. Dan begini tampilannya ya. Oke, kita langsung lanjut ke CSS. Nah, di sini ada halaman CSS yang sudah saya buat. Ini ya. Ada sejarah dan pengertian CSS, cara kerja CSS, penulisan dan jenis-jenis selektor CSS. Begini ya cara penulisan. Ada jenis-jenis selektor CSS. Kita langsung lanjut saja ke JavaScript. Nah, untuk JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web interaktif. Ini halaman JavaScript yang sudah saya buat. Ada pengertian dan sejarah JavaScript, konsol JavaScript, cara kerja JavaScript, dan kelebihan JavaScript. Ada interaktivitas, kemudahan, prinsip existence, pengembangan web modern. Nah, mungkin itu ya web yang sudah saya buat dan masih berantakan karena saya di sini masih belajar cara membuat web di WordPress.com ya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.